Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya mau bagi bahwa perubahan itu bisa terjadi kalau kita memilih untuk berubah. Hari ini saya mau bagikan kepada kita semua temanya kuasanya mengubahkanku. Bagaimana caranya? Yang pertama, kuasa Tuhan Yesus mengubahkan hidup kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita mengalami perubahan akal budi. Dalam Roma 12 ayat 2 kita akan bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita bisa berubah akal budi, pikiran kita ketika kita menerima Tuhan Yesus. Ketika itulah mulai ada perubahan dalam hidup kita. Dan inilah yang saya ingin bagikan. Jangan sampai ketika kita terima Tuhan Yesus sudah pelayanan gak pernah berubah-berubah. Alasannya katanya karena Tuhan Yesus tidak berubah. Bukan demikian maksudnya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tapi karakter kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, ketika sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita mulai memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan. Akal budi, pikiran kita diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dan itu kita harus memberi diri kita dan rela untuk berubah. Kalau kita bilang gak bisa tuh, udah dari sononya memang gitu, gak akan terjadi perubahan. Makanya seringkali anak Tuhan dicemoohkan oleh orang dunia. Kenapa? Katanya anak Tuhan, tapi begitu karakternya. Kenapa? Karena Anda tidak memilih untuk berubah. Jadi perubahan itu bisa terjadi kalau kita memilih untuk berubah. Caranya bukan susah, mudah. Kita hanya memberi diri dan rela diubahkan oleh Tuhan. Kemudian yang berikut dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi yang berikut, kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Tuhan Yesus, katanya anak Tuhan. Jadi anaknya Tuhan Yesus, jadi mirip Tuhan Yesus. Gambarnya, karakternya mirip Tuhan Yesus. Kalau ngaku anak Tuhan Yesus. Nah itu maksudnya ya dalam ayat ini. Kemudian kalau ngaku-ngaku anak Tuhan Yesus, karakter kita mulai berubah. Yang tadinya jelek diubahkan oleh Tuhan. Karakternya yang jelek-jelek yang kita wariskan dari nenek moyang, yang senang melakukan dosa, senang bohong, gak sabaran, ketika kita terima Tuhan Yesus mulai diubahkan oleh Tuhan. Jadi panjang sabar, yang jelek-jelek semua diubah dengan yang baik-baik. Kemudian yang berikut dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Yang berikut, tindakan perilaku. Kita mengalami perubahan sehingga jadi berkat bagi orang lain. Mulai dari pasangan kita, mulai dari rumah kita. Mereka melihat ada perubahan. Ada perubahan yang tadinya jelek jadi baik. Bukan juara bertahan, tapi benar-benar kelihatan dan dirasakan oleh orang sekeliling. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka
Jadi perubahan benar-benar terlihat dan dirasakan oleh orang sekeliling di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.